Cafe. Wow, salam sejahtera buat kita semua dan salam Maranatha. Bagaimana adik-adik? Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini? Kalina berharap semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap ya mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Nah, terkhusus buat anak-anak GBI Agrave, gimana? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Wah, puji Tuhan ya, semuanya sehat. Begitu juga dengan anak-anak GBIA di seluruh Indonesia. Pasti semuanya dalam keadaan sehat, sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Dan lebih penting lagi, Kalina mau mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di acara sekolah minggu GBI Agrave. Wah, puji Tuhan ya, adik-adik bisa mengikuti acara sekolah minggu. Nah, adik-adik mau tahu? Sebelum kita nyanyi bersama, kita menghafal ayat, dan juga kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Kalina mau ajak adik-adik untuk meminta pertolongan kepada Tuhan melalui berdoa. Untuk itu, buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu, nah yuk Kalina ajak untuk semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Tuhan pimpin kami agar kami semakin semangat untuk mengikuti acara di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, gimana? Sudah siap ya untuk mengikuti acara di hari ini? Nah, sebelumnya Kalina mau tanya dulu nih, dalam satu minggu ini, satu minggu yang kemarin, apa yang sudah adik-adik lakukan? Apakah adik-adik sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Atau adik-adik sudah berdoa buat mama papa atau teman-teman? Ayo, siapa yang sudah melakukan salah satu? Berdoa buat mama papa atau teman atau gurunya? Ayo angkat tangan. Wah, ternyata sudah ada ya. Nah, ingat ya, sebagai anak Tuhan kita harus selalu mendoakan orang tua kita, teman-teman kita, supaya apa? Mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Begitu juga adik-adik yang sudah mendoakan ya. Ingat, kita harus rajin dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di hari ini. Oke? Nah, sebelum Kalina menginformasikan pemenang kuis Alkitab, seperti biasa Kalina mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk nyanyi bersama. Nah, mau tahu lagu-lagu apa saja sih yang akan kita nyanyikan di hari ini? Anak-anak sekolah minggu GBI Agrave sudah belajar bernyanyi bersama, dan sekarang mereka mau bernyanyi buat Tuhan dan juga mau bernyanyi buat adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, buat adik-adik yang ada di rumah jangan sedih ya. Oh, saya nggak tahu lagunya. Oh, tenang saja. Nah, kita akan nyanyi bersama ya. Untuk itu, Kalina ajak adik-adik semuanya, kalau mau bernyanyi berarti kita harus berdiri, karena ada beberapa lagu yang harus kita nyanyinya pakai gerakan. Ayo, siapa yang siap untuk memuji Tuhan di hari ini? Wah, ternyata semua sudah siap ya. Oke, mulai kita berdiri dan yuk kita nyanyi bersama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, damai Tuhan diam di dalam hatiku. Aku bersyukur.
nyanyi semangat ya. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah, kita harus nyanyi semangat buat Tuhan ya. Nah, seperti janji Kak Lina tadi di awal, Kak Lina mau menginformasikan pemenang kuis Alkitab. Oke, langsung saja ya. Kali ini yang menjadi pemenang pertamanya datangnya dari adik Michelle. Hari ini Michelle mau jawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban yang pertama adalah Tabita. Jawaban yang kedua adalah Petrus. Jawaban yang ketiga adalah seorang yang baik hati dan suka menolong. Dadah Kak Lina. Wah, selamat buat adik Michelle. Nah, pemenang keduanya datangnya dari adik Jos. Kak Lina, hari ini Jos mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Nomor 1 Tabita, nomor 2 Petrus, nomor 3 dia seorang baik hati, suka menolong. Bye-bye Kak Lina. Wah, selamat ya buat adik Jos. Pemenang ketiganya datangnya dari adik Aileen. Hai Kak Lina, jawaban pertama adalah Tabita. Jawaban kedua adalah Petrus. Jawaban ketiga adalah dia orang yang baik hati, suka menolong orang yang membutuhkan. Terima kasih Kak Lina, bye-bye. Wah, selamat buat adik Aileen. Pemenang keempatnya datangnya dari adik Priscilla. Nah, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban yang pertama Tabita. Jawaban yang kedua Rasul Petrus. Jawaban yang ketiga mereka mengingat kebaikan dari Dorcas. Bye-bye Kak Lina. Wah, selamat buat adik Priscilla. Pemenang kelimanya datangnya dari adik Aslan. Kak Lina, saya mau jawab pertanyaan Kak Lina. Pertama Tabita, kedua Rasul Petrus, ketiga berbuat baik, memberikan sedekah, dan memberitakan Injil. Salam buat Kak Lina, Maranatha. Yeay, selamat buat adik Aslan. Pemenang keenamnya datangnya dari adik Juanita dan juga Joanna. Halo Kak Lina, hari ini kami berdua mau menjawab pertanyaan dari Kak Lina. Jawaban pertama adalah Tabita. Jawaban kedua adalah Petrus. Jawaban ketiga Dorcas memberi sedekah seperti makanan dan pakaian, dan dia mengenalkan juru selamat kepada teman-temannya sehingga teman-temannya mengenal juru selamat. Terima kasih Kak Lina dan salam Maranatha. Bye-bye. Halo Tante Lina, saya mau menjawab kuis pertanyaan Alkitab. 1. Tabita, 2. Rasul Petrus, 3. Teman-teman Dorcas mengingat kebaikannya seperti telah memberikan mereka pakaian, dan teman-temannya telah mengenal juru selamat. Bye-bye. Wah, selamat. Pemenang ketujuhnya datangnya dari adik Putri. Halo Kak Lina, hari ini Putri mau jawab pertanyaan Kak Lina berikan. Jawaban yang pertama adalah Jawaban yang kedua Petrus. Jawaban yang ketiga adalah kebaikan Dorcas. Terima kasih Kak Lin. Ini ada keponakan kecil. Terima kasih Kak Lin. Bye bye. Wah, selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti kuis Alkitab. Nah, untuk itu buat adik-adik yang ada di rumah,
Yang mau mengikuti kuis Alkitab, caranya gampang saja ya. Adik-adik tinggal duduk manis dan mengikuti cerita firman Tuhan. Nah, di akhir dari cerita firman Tuhan akan ada pertanyaan dari Kak Lina dan adik-adik tinggal menjawabnya dan kirim ke WhatsApp Kak Lina. Oke, Kak Lina tunggu ya jawabannya. Oke, ternyata semuanya sudah siap nih untuk mengikuti acara sekolah minggu cerita firman Tuhan. Oke, sekarang kita langsung saja mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan ini dibawakan oleh Kak Sela. Ayo kita sama-sama saksikan cerita di hari ini. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kak Sela mau bercerita kepada adik-adik di rumah. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya kepada adik-adik di rumah. Di sini siapa yang takut hantu? Tapi Kak Sela bukan mau cerita hantu. Penasaran kan? Yuk simak ceritanya. Tuhan Yesus adalah orang yang suka bepergian kemana-mana. Ia senang memberitakan Injil, senang berbuat baik, dan senang menolong orang lain adik-adik. Kali ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah daerah namanya Gerasa. Kira-kira apa ya Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke situ? Apa yang mereka lakukan di situ ya adik-adik? Oh, rupanya orang-orang Gerasa adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke situ untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Gerasa. Guru, lihat, kita sudah sampai. Oh, ini yang namanya Gerasa. Wah, ada peternakan babi di lereng sana. Teman-teman, ayo kita turun. Saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya turun, tiba-tiba orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan datang menghampiri mereka adik-adik. Sepertinya aku mengenal orang itu. Ternyata orang ini diam di sana adik-adik. Tidak ada satu orang pun yang sanggup mengikatnya. Setiap kali diikat, dia selalu memutuskan rantainya adik-adik. Oleh sebab itulah, tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya lagi. Tidak ada satu orang pun yang berani menjinakkan orang yang kerasukan itu. Karena dia sangat berbahaya. Dia sangat kuat adik-adik. Nanti dipukulin pakai batu. Siang dan malam, orang ini selalu berkeliaran di sekitar kuburan. Dia berteriak-teriak dengan suara yang keras dan dia memukuli dirinya dengan batu sampai terluka. Sehingga tidak ada satu orang pun yang berani mendekati orang tersebut adik-adik. Karena dia sangat berbahaya. Dia bisa melukai setiap orang yang berani mendekatinya. Hai orang jahat, keluar dari orang ini. Apa urusanmu denganku? Yesus anak Allah yang maha kudus, ampunilah aku. Siapakah namamu, orang jahat? Namaku Legion, sebab kami banyak. Segera keluar dari orang ini. Tolong, jangan usir kami dari daerah ini. Kamu harus keluar dari tubuh orang ini. Kalau begitu,
biarkanlah kami pindah ke babi-babi yang ada di lereng itu. Oke, pergilah. Yesus pun mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu. Seketika itu juga keluarlah semua roh jahat yang ada di dalam tubuh orang tersebut, dan mereka pindah kepada babi-babi yang ada di tepi jurang, adik-adik. Lalu, kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, adik-adik. Apa yang terjadi? Akhirnya, para penjaga babi pun marah kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak senang karena Tuhan Yesus sudah membuat babi-babi mereka mati, adik-adik. Lalu mereka mengusir Tuhan Yesus dan murid-muridnya dari tempat itu. Pergi kau dari sini. Pergi dari sini. Ya, nanti babi kami mati semuanya. Pergi kau. Padahal Tuhan Yesus sudah berbuat baik ya. Tapi ia malah diusir dari tempat itu. Guru, izinkanlah aku untuk ikut denganmu. Aku ingin pergi. Aku tidak mau bersama-sama orang-orang di daerah ini. Kamu pulang saja ke rumahmu. Ceritakanlah bagaimana Tuhan mengasihimu kepada keluargamu. Setelah itu, ceritakanlah juga ke orang-orang di kampungmu. Baik, Guru. Terima kasih banyak ya. Aku akan beritakan Injil kepada keluargaku, orang-orang di kampungku, dan di luar kampungku juga. Nah, adik-adik sudah menyimak cerita Kak Sela dengan baik kan? Oleh sebab itulah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ia mampu mengalahkan kuasa jahat, membebaskan kita dari dosa, dan menolong kita dari sakit penyakit. Satu lagi, adik-adik di rumah tidak boleh takut kepada hantu, karena hantu bisa dikalahkan dengan kuasa Yesus Kristus yang maha kuat. Dia mampu mengalahkan setan. Bagaimana adik-adik? Ceritanya bagus kan? Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang kerasukan. Wow, ceritanya mengajarkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga jikalau kita sudah tahu firman Tuhan yang benar, maka kita harus menyampaikannya juga kepada orang lain. Yang intinya kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Salah satunya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang kerasukan. Bukan hanya yang kerasukan saja, orang yang sakit juga Tuhan mampu sembuhkan. Ada juga orang yang lumpuh Tuhan sembuhkan. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Jikalau adik-adik ada masalah atau adik-adik membutuhkan sesuatu, adik-adik harus datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, atau serahkan semua pergumulan adik-adik kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi jalan keselamatan kita.
Kalina mau memberikan pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaan pertama, kemanakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi? Pertanyaan kedua, siapa nama si roh jahat itu? Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan orang yang kerasukan itu setelah Tuhan Yesus membantu menyembuhkannya? Nah, setelah dia sembuh, apa yang dia lakukan? Oke, 3 pertanyaan sudah Kalina berikan buat adik-adik dan Kalina menunggu jawaban dari adik-adik. Oke, sekarang kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah mengikuti program menghafal 5 ayat Alkitab. Nah, langsung saja selamat menyaksikan. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi berujung maut. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan
suatu kalung bagi lehermu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wah, ternyata teman-teman kita sudah menghafal 5 ayat Alkitab. Dan Kalina masih tetap menunggu buat adik-adik yang mau mengikuti program menghafal 5 ayat Alkitab. Silakan adik-adik kirim videonya ke WhatsApp Kalina ya. Dan kemarin sudah ada beberapa yang mengirim videonya dan hari ini belum sempat ditayangkan. Jangan bersedih ya, karena minggu depan kita akan sama-sama saksikan teman-teman kita yang sudah menghafal ayat Alkitab. Dan masih tetap menunggu ya buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung dan bingung, aduh saya mau hafal ayat tapi ayatnya yang mana ya? Nah, di akhir dari acara ini akan ada teman-teman kita yang sudah bernyanyi sambil menghafal ayat. Nah, adik-adik tinggal menghafal ayatnya ya. Dan di bawah sini Kalina sudah taruh link ayat hafalannya. Adik-adik boleh klik linknya dan mengikuti program menghafal ayat. Nah, di situ teman-teman kita sudah banyak menghafal ayat ya. Adik-adik tinggal pilih 5 terakhir ya. Ada 5 ayat yang harus kita hafal. Nah, buat adik-adik yang mau mengikutinya, Kak Lina masih tetap menunggu. Oke, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan contoh yang baik buat teman-teman kita yang lain. Salah satunya yaitu menghafal ayat. Nah, Kak Lina tantang nih, siapa yang berani menghafal ayat 5 ayat Alkitab? Yuk kita rame-rame memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sampai di sini siapa yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan ya. Ingat, yang sudah angkat tangan berarti tandanya Kak Lina lagi menunggu nih. Minggu depan sudah bisa mengirim video menghafal ayat Alkitab. Itu tandanya anak yang berani, anak yang pintar, dan juga anak yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yeay, tetap semangat mengikuti acara sekolah minggu di hari ini ya. Tetap semangat untuk mengikuti acara sekolah minggu GBI Agrafe. Oke, akhirnya acara sekolah minggu kita cukup sampai di sini. Dan Kak Lina mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Oke, akhirnya acara sekolah minggu kita sampai di sini. Sebelum Kak Lina undur diri, Kak Lina mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua sudah mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Kami sudah bernyanyi bersama, kami sudah menghafal ayat, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang begitu indah. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan kesehatan buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dan juga buat orang tua, buat mama papa, Engkau berikan kesehatan selalu agar tetap semangat untuk menjaga dan mendidik adik-adik kita yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, akhirnya acara sekolah minggu kita sampai di sini. Dan Kak Lina mengucapkan terima kasih ya buat mama dan papa yang sudah meluangkan waktu untuk anak-anak sekolah minggu mengikuti acara sekolah minggunya sampai selesai. Harapan Kak Lina dengan adanya acara sekolah minggu ini, anak-anak kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk
itu, ayo mulai hari ini kita ajak anak-anak kita untuk selalu mengikuti acara sekolah minggu, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kedepannya dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Amin. Oke, akhir kata saya Lina Dadi mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Bye-bye.